Ada hamba Tuhan yang memberitakan bahwa COVID akan selesai di bulan April begitu. Sampai sekarang belum selesai-selesai. Itu April tahun lalu maksudnya. Lalu tidak ada permintaan maaf karena kita tidak boleh terjebak pada omongan kosong begitu. Teman-teman, kita harus perhatikan apa benar ini orang dari Tuhan, begitu ya. Dan biasanya nabi di dalam PL itu tidak pernah lepas dari Taurat. Ya. Mereka selalu bicara atas nama Taurat. Tidak ada dasar lain di mana mereka berbicara. Tetapi mereka bicara atas dasar Taurat. Ingat ini. Bahannya Taurat. Jadi Taurat yang diberitakan oleh Musa itu menjadi bahan dasar mereka berkhotbah. Saya katakan berkhotbah ya. Tetapi mereka menggunakan Taurat itu sesuai dengan konteks zamannya. Kan ratusan sampai ribuan tahun sampai di zaman mereka. Tetapi mereka olah Taurat itu sehingga cocok di zamannya. Sebenarnya kita berkhotbah juga seperti itu, teman-teman. Kalau ada di antara teman-teman yang sudah berkhotbah, kan Alkitab itu dari dulu isinya begitu saja ya. Tetapi kan kok bisa nyambung dengan zaman sekarang? Karena diolah oleh si pengkhotbah, melintasi zaman, lalu disampaikan, dikhotbahkan. Nah, ini menjadi segar di zaman sekarang, begitu teman-teman. Jadi kita bisa jadi nyambung sama firman Tuhan. Selanjutnya fungsi berita nabi di dalam PL, nanti saya share saja slide-nya tapi saya lanjutkan ya. Tema-tema yang muncul dalam banyak kitab nabi-nabi. Nah, inti beritanya yang pertama, nabi menyuarakan kepada umat jangan kompromi dengan penyembahan berhala. Itu pertama. Yang kedua, tolak daya tarik dunia. Daya tarik dunia pada saat itu adalah kemakmuran dari bangsa-bangsa sekitar, dari Mesir, dari Babilonia. Itu menjadi daya tarik bagi mereka untuk meninggalkan Allah. Tetapi ini pesan Nabi, jangan tertarik. Begitu. Lalu yang ketiga, pesan Nabi adalah kembali kepada Taurat Allah. Ayo, ini hukum. Kamu harus memelihara hukum. Gitu ya. Hukum harus dipelihara. Lalu yang keempat, iman dan etika kehidupan adalah hal yang tak terpisahkan. Kalau kamu beriman kepada Yahweh, ini PL ya. Kalau kamu beriman kepada Yahweh, maka hidupmu itu harus ditunjukkan lewat kehidupanmu. Selanjutnya perhatikan orang-orang yang lemah dan berkekurangan. Jangan serakah, jangan egois, begitu kira-kira. Ada harapan bagi mereka yang mau bertobat. Selalu dihembuskan tadi, pemulihan kalau mereka bertobat. Tetapi hukuman bagi yang tidak mau bertobat. Selalu itu yang menjadi dasar Nabi. Oke. Lalu selanjutnya ada nabi palsu. Gitu. Nabi palsu punya ciri mereka selalu tidak ingin melukai perasaan orang dengan pemberitaannya. Dalam artian mereka ingin menyenangkan dari pendengarnya. Selalu itu menjadi poin mereka. Yang penting pendengar saya tidak terganggu dengan pemberitaan saya. Begitu. Sebentar ya.
Oke. Nabi palsu biasanya menganggap enteng dosa. Nggak apa-apa, kita buat dosa sebab Tuhan itu baik, penuh damai sejahtera gitu ya. Jadi mereka punya program yang menghibur. Lalu dosa seksual atau perkawinan campur bukan hanya ditolerir, tetapi juga dirayakan. Mereka masuk dalam perzinahan rohani dan bangga dengan itu. Selanjutnya, nabi palsu mereka menjalani kehidupan hedonisme, penuh dengan kesenangan dunia. Tadi tidak menyinggung perasaan orang lain dalam konteks perjanjian lama, biasanya mereka berkompromi dengan raja supaya dapat bayaran dari raja, dibayar. Berbeda dengan nabi benar, nabi asli, nabi yang benar. Mereka tidak dibayar, tetapi terkadang juga nyawa mereka dihabisi. Selanjutnya, nabi palsu itu yang penting kamu melakukan ibadah di bait suci. Mau moralnya berantakan, yang penting kamu tetap datang ke bait suci, gitu ya. Atau kalau zaman sekarang kamu mau nakal kayak mau apa, yang penting hari Minggu tetap gereja. Mau berantakan hidupnya nggak apa-apa, yang penting gereja, gitu ya. Nah, nabi palsu yang kelima itu dia mengizinkan penyembahan berhala. Karena nggak punya tuntutan untuk hidup benar. Jadi nggak ada masalahnya. Selanjutnya, dia memberikan harapan yang palsu. Karena nubuat lalu biasanya memberitakan kemenangan. Memberitakan hal-hal yang manis kepada umat. Yang ketujuh, mereka menafsirkan kemakmuran sebagai tanda keberpihakan Allah. Selama negara berkembang secara finansial, mereka menyelaraskan diri dan mendukung pemerintah yang ada. Mau hidupnya compang-camping, yang penting kaya, begitu ya. Nah, ini berbahaya sekali. Kalau kita makmur, berarti Allah ada di pihak kita. Tanda dari keberpihakan Allah adalah kemakmuran secara materi. Waduh, ini berbahaya. Selanjutnya, teman-teman, yang kedelapan, nabi palsu itu melakukan tindakan religius yang memanipulasi Tuhan. Jadi dia membohongi Tuhan dengan praktek-praktek agamanya. Misalnya kalau dalam konsep perjanjian lama, mereka tetap memberikan persembahan atau memberikan korban bakaran. Makanya di Yesaya ada kalimat-kalimat, aku jijik terhadap persembahanmu. Aku muak, itu kata Allah, terhadap perayaan-perayaan bulan barumu. Waduh, itu sebuah hal yang ternyata menyakitkan Allah. Sehingga Allah sampai bicara sekasar itu, semengerikan itu, saudara-saudara. Selanjutnya, mereka biasanya, nabi palsu biasanya memusuhi nabi-nabi asli, nabi sejati. Dengan menyebut bahwa nabi yang asli itu terlalu ekstrim, terlalu banyak komitmen, begitu. Lalu selanjutnya mereka, nabi palsu itu, mereka membuat banyak orang terkesan dengan kemampuan-kemampuan ajaib. Jadi senang membuat mujizat dan lain sebagainya. Ya, ini konteks perjanjian lama. Lalu merasa punya akses langsung kepada kehendak Allah. Gitu. Saya memiliki kehendak Allah. Kira-kira seperti itu. Ini pembuka kita. Ada yang mau bertanya sampai di sini, teman-teman? Silakan. Minta maaf, internet saya belum kembali normal ini. Lisa, sudah boleh bertanya, Kak? Boleh, Kak.
Biasanya Lisa yang kasih ingat. Atau masih lanjut lagi? Nanti kan slide-nya saya susun, nanti baru saya bagi ke teman-teman ya. Ini slide-nya masih terpisah-pisah. Oke, kita masuk tadi itu dasar dari kitab nabi-nabi. Teman-teman saya harap memahami pengertian nabi, lalu pengertian nubuat yang disampaikan oleh nabi, lalu bagaimana nabi palsu bekerja. Oke, saya masih 7 menit lagi, saya masuk ke kitab Yesaya. Sebentar ya. Oke, Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini dia nabi yang pada perjalanan berita kenabiannya itu menyampaikan murka Allah yang akan diterima oleh bangsa Israel sebab mereka hidup di dalam dosa, ya, meninggalkan Allah, meninggalkan Taurat Allah, sehingga nabi ini menyampaikan di depan sebelum pembuangan. Nabi ini bersuara, "Ayo bertobat karena akan ada hukuman kalau kamu tidak bertobat." Begitu. Jadi Nabi Yesaya inti beritanya itu berkaitan dengan hukuman Allah dan janji keselamatan yang akan Allah berikan bagi yang bertobat. Tetapi bagi yang tidak bertobat akan dihukum, begitu ya. Apa sih yang menjadi karakteristik dari kitab Nabi Yesaya? Nah, Nabi Yesaya ini disebut Nabi Injili karena ternyata di dalam tulisannya, teman-teman, Nabi ini banyak mengungkap tentang hadirnya Mesias dalam Perjanjian Baru. Begitu. Maksud saya ada nubuat tentang Mesias yang digenapi. Banyak yang tepat digenapi, seperti tentang hamba yang menderita di dalam Yesaya mulai pasal 52 begitu ya. Lalu sampai pasal 53. Itu mengena sekali dengan salib Kristus. Lalu dia punya pandangan berkaitan dengan penciptaan, pergumulan, penghukuman, lalu eskatologi. Lalu ada sebutan yang menarik tentang Allah. Dia menyebut Allah sebagai yang Maha Kudus. Lalu dia disebut juga sebagai yang kudus, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu kitab Yesaya. Jadi dia pertama, dia menahan bangsa Israel supaya stop buat dosa. Jangan lakukan, kalau tidak nanti ada penghukuman. Begitu. Nah, selanjutnya ada Nabi Yeremia, kitab Yeremia. Kitab Yeremia menyuarakan tentang hukuman Allah yang tidak terelakkan lagi, yang sudah semakin dekat. Apa penghukuman Allah itu? Yaitu pembuangan. Tetapi dia terus membujuk bangsanya supaya bertobat, supaya tidak masuk ke dalam pembuangan. Namun sayangnya pada akhirnya Nabi Yeremia pun mengalami pembuangan ikut dengan bangsa itu dibuang oleh Allah ke Babel, saudara-saudara. Jadi hubungan dari kitab Yesaya ini ialah Yeremia adalah kitab ratapan, saudara-saudara. Nanti Yeremia lah yang meratap. Mengapa mereka meratap? Karena dibuang. Begitu. Karena dibuang oleh Allah, maka mereka meratap. Ya. Nabi ini tergolong melankolik begitu. Karena pada akhirnya dia menangisi bangsanya yang terbuang. Saya membayangkan begini teman-teman, dia menahan bangsanya supaya bertobat, memperingatkan bangsanya supaya bertobat, tetapi tidak bertobat. Pada akhirnya dia yang menyuarakan, dia juga ikut ke dalam pembuangan. Sedih sekali, kasihan gitu ya. Nanti baru dia meratap. Sebentar, ini rasanya udah bisa.
Oke, saya kembali share screen. Nah, ini Yeremia, teman-teman. Hukuman Allah yang tidak terelakkan bagi bangsa yang tidak mau bertobat, yaitu bangsa Israel, orang Yahudi begitu. Tujuan kitab ini menyatakan hukuman Allah yang pasti dan tidak dapat dielakkan oleh bangsa yang tidak bertobat, orang Israel ya, yang melanggar perjanjian dan melakukan pemberontakan terhadap Allah. Keseriusan membuat Yeremia bahwa firman Allah akan segera dinyatakan. Dan ternyata nubuat tersebut banyak digenapi di zaman Yeremia sendiri. Jadi dia udah menyuarakan, digenapi. Dia dibuang. Aduh, miris. Ya. Oke, ini saya cepatkan saja karena kitab nabi-nabi banyak. Oke, silakan. Lisa kalau begitu di selak saja ya. Kadang-kadang saya nggak baca chat. Oke, silakan yang mau bertanya, mulai dari nabi-nabi, pengertian nabi tadi, sampai ke Yeremia ini. Silakan. Mari teman-teman, ada waktu kita 10 menit bertanya jawab. Izin nanya, Pester. Silakan, siapa sebut nama, silakan. Uh, Leon, Pester. Jadi gini, Pester. Jangan di spotlight dong, Kak. Jangan iseng dong. Oke, silakan. Ini sebenarnya kalau untuk Nabi itu sendiri, kalau untuk di zaman kita sekarang ini, masih ada atau masih relevankah? Terus kalau misalkan ada yang mengaku-ngaku sebagai Nabi, itu gimana kita, Pester? Nah, Nyikapinnya. Masih. kita masuk, oke, thank you ya bro. Kita masuk ke dalam pengertiannya saja. Hamba Allah atau manusia Allah tadi. Orang yang memiliki panggilan dan dia punya hubungan dengan Allah, sehingga dia diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya. That's it, itu nabi. Jadi semua hamba Tuhan nabi atau semua pendeta nabi. Nanti dulu, dia hambanya Tuhan enggak? Hidupnya untuk Tuhan enggak? Dia dapat visi dari Tuhan enggak? Dia ngomong atas nama Tuhan enggak? Bener loh, bukan sekedar ngaku-ngaku. Mungkin Leonard ngomong begini karena banyak yang ngaku-ngaku gitu ya. Gelisah hatinya. Tapi ini harus jujur, kalau enggak kamu sebagai nabi palsu, gitu bro. Kita berangkat dari pengertian saja. Jadi siapa itu nabi zaman sekarang? Dia yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, memiliki visi dari Allah, lalu dia menyampaikan firman yang Allah sampaikan untuk dia sampaikan kepada umatnya. Yes, bisa begitu. Fungsi kenabian. Inilah fungsi kenabian. Menyampaikan firman Allah. Menegur dosa, lalu membawa orang kepada Allah, masuk dalam pemulihan. Tadi saya singgung nabi palsu. Saya berharap dari pengertian nabi benar dan nabi palsu, teman-teman langsung cakrawala berpikirnya meluas. Oh, ada perbedaan. Gitu, bro. Ya, banyak yang ngaku memang. Tentu ajarannya palsu. Disebut ajaran palsu itu apa? Ajaran palsu berarti kalau konteks perjanjian lama, berarti tidak membawa orang kembali kepada Taurat. Itu konsep perjanjian lama. Kalau konsep sekarang disebut ajaran palsu, berarti dia tidak mengagungkan Kristus di dalam ajarannya. Dalam arti bahwa kamu bisa saja mengajar, menyampaikan ajaran, tetapi tidak menghidupinya.
Itu jadi palsu. Gitu ya. Bagaimana dengan teologi kemakmuran, sosial gospel, dan teologi pembebasan? Nah, yang ingin saya jelaskan berkaitan ini, Obed, adalah setiap teologi itu punya latar belakang. Kenapa ada teologi pembebasan? Karena itu muncul di Amerika Latin pada saat itu, marak dengan teologi pembebasan, karena ada orang-orang yang merasa pemerintahan ini keji, lalu mereka mengambil teks-teks Alkitab, begitu ya. Lalu ambil teks Alkitab, wah Allah itu membebaskan. Muncullah teologi pembebasan. Gitu. Lalu social gospel, Injil yang diberikan secara sosial, menunjukkan tindakan-tindakan sosial, itu berangkat dari kegelisahan di mana orang-orang Kristen sibuk di gereja, tapi tidak berbagi kepada dunia sekitarnya. Muncullah gerakan itu. Lalu kalau teologi kemakmuran berangkat dari lawan dari teologi penderitaan. Ternyata ada orang-orang yang menemukan di teks-teks tertentu Allah tidak hanya meminta kita menderita, tetapi Allah juga memberkati kita. Kalau kita anak Allah, maka kita berhak meminta kepada Allah yang adalah Bapa kita. Tetapi isi permintaannya yang boten-boten, makin lama makin seperti karet gitu, makin dilebarin, makin ngaco. Masalahnya, teologi kemakmuran muncul ketika dunia sedang mengalami resesi. Dulu pada zaman-zaman itu, ketika saya baru-baru bertobat, saya senang dengar jargon. Dunia resesi, kita anak Tuhan resepsi. Itu nggak ada implikasinya sama sekali. Apakah bisa dikategorikan sebagai ajaran palsu? Kalau terus berkutat pada itu, pada ajaran itu, lama-lama membelokkan orang dari Injil yang murni. Sehingga tidak lagi ke arah pertobatan seperti Kristus. Gitu ya. Pada akhirnya, semua kalau itu menjadi ditekankan, menjadi yang utama, kalau percaya Yesus jadi kaya, percaya Yesus usaha lancar, akhirnya itu membelokkan inti dari ajaran Kristen yang sesungguhnya. Ya berarti sesat, menyesatkan, palsu berarti. Dan si pemberitanya adalah nabi yang palsu. Begitu, bro. Oke, ada lagi? Nah, ada sisi yang lain saya mau singgung berkaitan nabi, berkaitan dengan nubuat. Di dalam Korintus, di dalam surat Korintus, itu ada tulisan, ada kalimat maksud saya berkata begini. Bernubuat lebih berharga daripada bahasa roh. Nubuat lebih berharga dari bahasa. Nah, kita harus baca semuanya. Di situ Paulus sedang memberikan penekanan bahwa orang jangan melulu berbahasa roh. Bahasa roh itu harus tertib, begitu. Lalu apa yang bernubuat dimaksudkan di sana ialah menyampaikan firman Tuhan, memberikan penghiburan kepada orang lewat firman Tuhan. Jadi bukan bernubuat yang boten-boten, misalnya Michael Obed, saya bilang, saya baru ketemu dia lalu saya bilang Obed. Atau dalam sebuah suasana ibadah, penyembahan, lalu saya bilang, Obed, kamu akan menjadi hamba Tuhan yang besar, bla bla bla, ngomonglah sembarangan begitu ya. Bukan itu, gitu. Tapi di dalam suatu konteks kehidupan, lalu orang menyampaikan firman kepada dia, memberikan kekuatan, bukan omongan kosong. Dulu ketika saya merintis sebuah persekutuan begitu, kami undang seorang pendeta, ketika mau masuk firman, dia biasa penyembahan dulu gitu ya. Penyembahan, kami semua hanyut dalam penyembahan. Lalu tiba-tiba dia bicara, Ibu Bapak, percayalah saya mendapat penglihatan bahwa penyembahan kita ini seperti tangkai-tangkai mawar yang naik ke surga dan Allah menikmati bunga mawar yang harum itu. Pada saat itu sih, wah luar biasa sekali ya.
Kalau sekarang saya dengar itu, aduh kamu ngapain sih ngomong-ngomong kayak gitu ya? Normal aja lah, jangan main di karena psikologi gitu. Normal saja, nggak usah lebay. Tapi kan orang senang begitu ya, yang begitu-gitu. Dulu sih saya nikmati, lama-lama makin belajar, enggak. Nabi juga di dalam perjanjian lama enggak boten-boten kok, enggak sembarang begitu ngomong. Nah, orang merasa bisa dia seperti punya panggilan Yesaya, Yeremia. Loh, kamu tahu enggak apa yang mereka kerjakan, Nabi itu kerjakan? Mengingatkan umat supaya bertobat, berbalik kepada Allah. Jalani Taurat, jangan hedon. Hidup tidak boleh egois. Itu pesan Nabi itu. Kok kamu jadi kaya, hidup Yesus lepas hutang-hutang. Kamu yang hutang, Yesus yang disuruh bayar. Kurang ajar kamu. Kan gitu ya. Di sebuah gereja saya pernah dengar kesaksian bahwa dia tadinya punya hutang sama bank 12 M. Lalu tiba-tiba setelah dia melakukan sebuah ritual keagamaan atau yang biasa dilakukan oleh gereja itu, maka hutangnya dipotong sisa 3 M. Kalau gitu kita ngutang aja di bank banyak-banyak ya, nanti Tuhan atur supaya hutang kita dibayarin. Oke, kita istirahat ya. Thank you, 10 menit. Materi kita. Kita masuk ke kitab Nabi selanjutnya masih ke sorry. Yehezkiel. Nah, Yehezkiel itu mereka orang Israel sudah ada di dalam pembuangan. Jadi mereka tema beritanya adalah kesusahan yang sekarang di pembuangan dan adanya pengharapan di masa yang akan datang. Begitu. Untuk mengungkapkan kesedihan yang sangat dalam dan penderitaan emosional. Sorry, kenapa jadi balik ke sini ya? Sebentar. Sorry Anda. Oke, kita ke Yeskiel. Nah, orang Israel di dalam kitab Yeskiel, orang Israel itu sudah ada di dalam pembuangan. Ya, sehingga mereka terhukum tetapi ada peluang untuk bertobat atau peluang untuk dipulihkan. Itu di dalam kitab Yeskiel. Nah, apa sih tujuan kitab ini? Menyampaikan berita penghukuman atas Yehuda dan Yerusalem yang sudah murtad dan 7 bangsa di sekitarnya Allah. Jadi disisakan oleh Allah, begitu ya. Tetap diberikan penghiburan. Mendidik orang-orang buangan di Babel agar mereka dapat pelajaran dari penghukuman Tuhan atas dosa Yerusalem. Jadi mereka diminta meratap situasi mereka yang ada di dalam dosa itu, gitu. Di dalam pembuangan, janji pemulihan dan kemuliaan akhir kerajaannya sebagaimana diungkapkan dalam kemegahan bait suci. Nah, yang menarik dalam kitab ini banyak penglihatan-penglihatan, teman-teman. Oke, saya cepat saja. Kita bisa baca ya. Oke, saya pindah di sini, teman-teman. Ya, saya pakai ini. Minta maaf, internetnya benar-benar ngaco gitu. Sorry. Internetnya pas hujan sebentar dia nggak bisa pulih dia. Nah, di dalam kitab Yehezkiel penuh dengan penglihatan yang misterius, lalu
Suara saya jelas di sini, teman-teman? Oke. Saya nanti slide-nya saya serahkan saja ya. Yeskiel menekankan Allah juga harus terpisah dari manusia sebab dia kudus dan dia undur dari umat yang berdosa. Allah nggak bisa gabung dengan manusia yang berdosa. Begitu. Yeskiel juga menekankan tanggung jawab perseorangan, tanggung jawab umat pribadi dituntut di sana. Yeskiel secara khusus disapa dengan sebutan anak manusia dan penjaga Israel. Yeskiel melihat bait suci yang dinajiskan, lalu bait suci yang dipulihkan. Jadi ada dua, dinajiskan dan dipulihkan. Hal ini sebuah gambaran bahwa umat itu akan dipulihkan. Begitu, saudara-saudara. Kita ke kitab Daniel. Kitab ini bertemakan tentang kedaulatan Allah di dalam sejarah. Tetapi perlu diketahui bahwa di dalam kitab orang Yahudi, kitab Daniel ini tidak masuk di dalam kitab nabi-nabi besar. Justru kitab ini masuk di dalam kumpulan kitab. Nah, sehingga isi kitab Daniel berbeda dari kitab-kitab nabi-nabi, dari kitab nabi-nabi. Kalau kitab nabi-nabi biasanya berisi peringatan nabi-nabi kepada umat Allah, gitu ya. Peringatan lalu janji akan pemulihan. Tapi kitab Daniel punya keunikannya tersendiri di mana isinya justru seperti mengisahkan keberadaan mereka, situasi hidup mereka di negeri Babel. Begitu. Makanya kalau teman-teman membaca kitab Daniel itu seperti ada drama di sana, ada bagaimana Daniel dan teman-temannya diangkat, lalu bagaimana Daniel masuk ke gua singa, lalu Sadrak Mesak Abednego masuk di perapian yang menyala-nyala dan lain sebagainya. Gitu, teman-teman. Nah, tujuan kitab ini adalah untuk menenteramkan hati umat Allah dengan janji bahwa situasi di pembuangan itu tidak untuk selama-lamanya. Ada masa bahwa kamu akan dipulihkan, gitu. Lalu di kitab itu juga ada penglihatan yang bersifat nubuat tentang kedaulatan Allah yang maha dahsyat dan juga berkaitan dengan eskatologi, situasi yang akan datang, dunia yang akan datang, begitu. Peristiwa-peristiwa di dunia yang akan terjadi kelak, begitu ya. Itu kitab Daniel, saudara-saudara. Oke, kita masuk ke kitab Hosea. Di waktu yang singkat ini semoga saya bisa selesaikan ya. Hosea itu bertemakan tentang hukuman Allah, lalu ada kasih dan penebusan Allah terhadap umatnya. Nah, yang paling menonjol dari kitab ini ialah bagaimana Hosea dipanggil oleh Allah untuk menikahi Gomer, seorang perempuan sundal. Begitu. Nah, ternyata apa yang Allah perintahkan kepada Hosea itu menjadi alat peraga bahwa apa yang terjadi pada Hosea ini, saudara-saudara, benar-benar merupakan penggambaran dari sikap orang Israel terhadap Allah dan sikap Allah terhadap orang Israel. Namanya perempuan sundal, sehingga kita akan mendapati si Gomer ini mengkhianati suaminya. Tetapi ternyata Hosea diminta oleh Allah untuk tetap mengasihi perempuan sundal itu. Nah, ini menjadi penggambaran bahwa Allah seperti itu mengasihi orang Israel. Berkali-kali kamu bersundal begitu, tetapi Allah tetap menerima kamu. Begitu. Kira-kira itu pesannya dari kitab Hosea. Ya. Lalu kita masuk ke kitab Yoel. Nah, kitab Yoel bertemakan tentang hari Tuhan yang besar, dahsyat dan sangat mengagumkan. Jadi ini janji pemulihan bagi umat Israel. Yoel menyuarakan itu. Nah, tujuan kitab ini yang utama mengumpulkan umat Tuhan dalam suatu perayaan yang kudus, yang ternyata telah ditinggalkan para imam. Imam tidak setia kan? Nah, mereka dikumpulkan kembali, lalu ada nasihat yang diberikan agar mereka bertobat.
dengan rendah hati, kembali pada Tuhan dengan berpuasa, menangis, berkabung, dan berdoa syafaat, memohon kemurahan Allah. Menyampaikan janji pemulihan yang akan terjadi secara rohani dan jasmani. Jadi kalau di PL itu begitu. Kalau mereka kembali kepada Allah, begitu ya, mereka dipulihkan hidupnya, maka biasanya tanahnya menjadi subur, nanti musuh mereka dikalahkan, begitu, sehingga tentram dan menjadi subur kembali. Mereka diberkati oleh Allah. Itu konsep perjanjian lama. Oke, kita lanjutkan lagi terus. Kita masuk ke kitab Amos. Amos berisikan tentang, bertemakan tentang bobroknya keadilan sosial di bangsa itu dan menyuarakan tentang penghukuman Allah bagi orang-orang yang tidak adil. Nah, Amos berasal dari kerajaan Yehuda di kerajaan selatan. Amos justru menyampaikan pesan pemberitaannya kepada orang-orang di kerajaan utara. Amos punya pesan utama adalah ketidakadilan yang terjadi di Israel. Mengapa? Karena orang-orang kaya itu membuat pajak yang tinggi dan mereka masuk dalam pesta pora. Imam-imam terikut dalam situasi itu, gitu ya. Sehingga Allah marah, Allah menghukum mereka. Amos menyampaikan janji keselamatan bagi umat sisa yang setia pada hukum dan perjanjian Tuhan. Begitu, saudara-saudara. Nah, ini Amos ini nabi yang sezaman dengan Yesaya. Tapi yang menarik, Yesaya dari golongan tinggi, lalu dia menyuarakan karena Yesaya adalah seorang pegawai kerajaan. Amos ini dia terkenal sebagai peternak, gitu. Jadi dia dari rakyat jelata yang menyuarakan suara kenabian karena ketidakadilan, gitu teman-teman. Amos itu punya ciri sangat tegas, namun setia kepada Allah, begitu. Nah, Amos juga disebut sebagai nabi awam. Mengapa? Ya karena dia dari rakyat jelata, tidak punya pendidikan yang cukup, tapi dia juga dipercaya oleh Allah untuk melayani, begitu ya. Jadi Allah itu mengizinkan siapa saja melayani dia, menjadi nabi, menjadi manusia Allah itu, saudara-saudara. Kita masuk ke dalam kitab Obadja. Nah, Obadja ini sebuah kitab yang unik, justru beritanya untuk orang Edom. Jadi suara kenabiannya bagi orang Edom. Allah menyuarakan murkanya kepada Edom. Yang menarik, kenapa Edom dihukum? Karena Edom itu bersukacita ketika Israel menerima penghukuman Allah. Khususnya orang Yehuda dihukum oleh Allah, lalu Edom bersukacita. Edom seperti punya pijakan untuk menghina, melecehkan orang-orang Yehuda, orang Israel yang sedang dihukum oleh Allah. Allah marah sama Edom. Nah, kenapa Edom berlaku seperti itu kepada orang Yehuda? Ternyata ini berkaitan dengan dosa masa lalu antara kakak beradik, yaitu Esau dan Yakub. Esau punya keturunan itu Edom, Yakub itu ya Israel, begitu ya teman-teman. Nah, ini berkepanjangan ternyata. Dari sini saya belajar ternyata luka hati yang tidak diselesaikan itu sangat berbahaya. Itu bisa berkepanjangan, teman-teman. Nah, Edom itu kitab yang pendek dan dialamatkan kepada bangsa yang lain. Nah, kitab ini tidak disebut dalam PL, ya, karena memang beritanya untuk bangsa lain, yaitu Edom. Obadja maksud saya, Obadja itu pendek, lalu kitabnya pendek ya, lalu dialamatkan untuk bangsa lain yaitu Edom. Nah, menariknya itu tadi, ternyata ini luka yang panjang sekali berkaitan kacang merah gitu ya. Lalu ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, Edom tidak memberikan tempat bagi mereka untuk berteduh dan banyak hal, sehingga sampai saat ini, sampai peristiwa di kitab Obadja ini, saudara-saudara, Allah murka kepada Edom karena mereka bersukacita. Saya juga menarik
sebuah pelajaran kalau ada orang yang sedang dididik oleh Allah gitu ya. Kita tidak boleh bersukacita atau kita tidak boleh bersukacita atas kejatuhan saudara kita, saudara-saudara. Kalau ada orang Kristen yang jatuh, kita nggak boleh bersukacita atas kejatuhannya. Itu berbahaya sekali. Kita harus mampu berempati kepada orang-orang yang jatuh, bukan justru bersukacita karena kejatuhannya. Begitu, saudara-saudara. Kita ke Yunus. Yunus itu mencatat tentang luasnya kasih sayang Allah yang memberikan keselamatan. Ya, kita tahu Yunus diutus ke Niniwe yang menjadi ibu kota dari Asyur, dan Yunus diutus ke sana, lalu banyak drama dalam perjalanannya. Yunus enggan memberitakan pertobatan ke kota Niniwe karena nanti orang Niniwe, orang Asyurlah menjadi alatnya Tuhan untuk menghukum orang Israel. Yunus tahu kronologis itu sehingga dia enggan. Begitu. Jadi dia diutus ke sana, dia nggak mau begitu. Oke, selanjutnya itu tadi kitab Yunus. Selanjutnya kita masuk ke kitab Mika. Oke. Mika itu hukuman dan keselamatan dalam Mesias. Nah, Mika punya tujuan untuk memperingatkan bangsanya akan kepastian hukuman ilahi. Selalu itu. Kalau kamu tidak bertobat, ada hukuman. Ingat itu. Gitu ya, dengan tegas menyebutkan dosa-dosa yang membangkitkan kemarahan Allah, lalu menubuatkan kejatuhan Israel. Jadi selalu saja kalau kita pelajari berita tentang nabi-nabi PL ini, inti beritanya adalah teguran terhadap dosa. Satu. Yang kedua, inti beritanya adalah kepastian hukuman bagi yang tidak bertobat. Dua. Yang ketiga adalah adanya pemulihan bagi yang mau bertobat dan kembali kepada Allah. Selalu seperti itu. Dan tidak ada sesuatu yang baru. Hanya itu ada di dalam konteks hidup mereka pada saat itu. Kalaupun ada penglihatan ya untuk orang-orang zaman itu, saudara-saudara. Oke. Kita ke Nahum. Nahum justru memberitakan tentang kepastian kebinasaan dari Niniwe yang sudah nampak di ambang pintu. Itu isinya. Sehingga inti dari kitab ini memberitakan tentang kebinasaan terhadap Asyur, Niniwe yang kejam dan jahat. Tadi Yunus memberitakan supaya mereka bertobat dari dosa mereka bertobat, tapi dalam perjalanannya mereka kumat lagi, gitu ya. Sehingga ya Allah perlu mengirim Nahum dan menyuarakan kebenaran di sana. Begitu. Oke. Kita ke kitab Habakuk. Nah, Habakuk ini di tengah-tengah hancurnya bangsa itu gitu ya. Jadi kan mereka dihancurkan gitu dalam pembuangan, hancur bangsa itu, saudara-saudara. Habakuk muncul dengan tema ayo kembali beriman kepada Allah. Jadi seperti sebuah penghiburan kitab ini muncul kepada orang Israel. Ya. Ia menuliskan untuk menolong orang yang saleh yang tersisa di Yerusalem supaya mereka mampu memahami cara kerja Allah berhubungan dengan bangsa yang berdosa itu. Jadi benar-benar dihiburkan bangsa ini, saudara-saudara, oleh berita Habakuk. Habakuk juga bergumul dengan persoalan yang amat menggelisahkan. Bagaimana Allah dapat memakai suatu bangsa yang jahat seperti Babel untuk menghabiskan umatnya sebagai wujud penghukuman. Jadi membingungkan. Kok Allah rela menghukum kami pakai bangsa yang kafir begitu. Tapi itulah cara Allah bekerja, dan Nahum memberitakan itu. Walaupun di awalnya dia nampak tidak bisa mengerti bagaimana alur berpikir dari Allah, tapi pada akhirnya dia
ya dia melihat tangan Allah yang luar biasa, begitu ya. Yang paling nampak adalah orang benar akan hidup oleh percayanya, begitu. Dengan oleh imannya kepada Allah. Itu inti berita dari Habakuk, saudara-saudara. Oke, dari Habakuk kita mulai masuk ke Zefanya. Zefanya itu isinya tentang penghukuman. Lalu ada pembaharuan dan ada nubuat tentang pemulihan, ya. Nah, penekanan utamanya adalah kepada pertobatan. Kamu harus bertobat, begitu ya. Lalu ini juga menyinggung tentang kemerosotan moral dari orang Israel setelah kematian Raja Hizkia. Lalu isinya juga mengisahkan tentang betapa kejinya penyembahan berhala yang sudah dilakukan oleh orang Israel. Contohnya adalah Manasye, gitu. Sebagai usaha penyelamatan Yehuda dari kejatuhan. Jangan sampai kamu seperti Israel Utara. Kamu harus bertobat. Kira-kira begitu. Bicaranya tentang hari Tuhan yang akan terjadi bagi Yehuda, Yerusalem, dan bangsa-bangsa lain. Hari Tuhan sudah semakin mendekat. Maka akan ada penderitaan yang besar, penghukuman, kemusnahan. Lalu ada usaha Tuhan untuk menyucikan dosa umatnya. Hari Tuhan adalah keselamatan dan kelepasan umat Israel terluput dari murka Allah. Seperti itu. Kita ke Hagai, saudara-saudara. Kitab Hagai. Hagai itu punya inti berita atau tema utama adalah berkaitan dengan pembangunan bait Allah. Karena dalam konsep orang Israel, keberadaan bait Allah, kan tadi sudah runtuh ya, keberadaan lalu dipugar kembali. Hagai, keberadaan bait Allah itu menunjukkan bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Kalau Allah ada di tengah-tengah mereka, siapakah lawan mereka? Kan gitu ya. Itu konsep orang Yahudi. Sehingga keberadaan bait Allah dalam pemahaman mereka Allah ada di tengah-tengah mereka, maka mereka akan dipulihkan. Begitu. Jadi bagaimana mereka membangun bait Allah lagi? Itu Hagai, saudara-saudara. Nah, kitab ini, Hagai, menekankan prioritas yang besar, yakni agar umat Tuhan mendahulukan pekerjaan Tuhan dengan pembangunan bait suci. Ayo, kerahkan tenagamu, kerahkan uangmu, persembahkan, gitu. Dahulukan rumah Tuhan. Kitab ini tegas mengungkapkan ketaatan kepada Tuhan sebagai satu-satunya cara di mana mereka memperoleh janji Tuhan. Hagai memperlihatkan masa depan bait suci sebagai pusat dari perhatian bangsa-bangsa. Begitu. Kita sudah semakin dekat, kita ke Zakaria. Nah, kitab Zakaria itu janji pemulangan ke Yerusalem dan pembangunan bait suci. Itu tema utamanya. Jadi mereka dijanjikan untuk pulang. Hagai membangun, lalu mereka mau pulang, begitu ya. Lalu proses dan progres dari pembangunan bait suci itu tetap berjalan, saudara-saudara. Nah, mereka diingatkan kembali, ayo jangan khawatir, mereka ada di pembuangan, jangan khawatir, kamu pasti akan pulang ke Yerusalem. Begitu, saudara-saudara. Ya. Itu dari kitab Zakaria. Oke, kita masuk ke kitab yang terakhir yang cukup seru juga, yaitu Maleaki. Ya, Maleaki itu isi beritanya tentang pertobatan dan ibadah yang sejati. Tadi mulai dari Hagar, Zakaria itu berkaitan dengan ada disinggung tentang pembangunan bait suci kembali. Nah, di dalam proyek pembangunan itu, saudara, kita juga harus membaca kitab Ezra dan Nehemia. Proses pemulangan, Ezra itu bicara tentang pembacaan Taurat, lalu Nehemia pembangunan tembok Yerusalem, lalu Hagai pembangunan bait suci, Zakaria juga ada di sana, janji pemulangan. Ini ada masalah di Maleaki. Masalahnya adalah imam-imam tidak mau ikut terlibat di dalam pembangunan. Imam-imam korup.
Jadi persembahan umat dikorup sehingga umat menjadi enggan terlibat di dalam pembangunan bait suci, bait Allah. Mengapa? Ngapain kami mempersembahkan? Imamnya aja korup begitu. Sehingga kalau teman-teman membaca pasal 1 dan pasal 2 dari kitab ini, dari kitab Maleaki ini, maka isinya adalah kemarahan Tuhan kepada para imam. Imam-imam di sana mereka korup. Lalu yang kedua, mereka juga kawin campur. Mereka berpoligami, begitu. Sehingga Allah murka kepada mereka. Nah, di pasal 3, coba satu orang bacakan ayat yang terkenal untuk persembahan, pasal 3 ayat 10. Silakan. Satu orang boleh bacakan bagi kita semua. Maleaki 3 ya, Pastor ya, ayat 10 ya. Betul. Maleaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada perbedaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan alam semesta. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oke, thank you. Nah, perhatikan teks ini muncul kepada umat Israel setelah pasal 1 dan pasal 2. Allah menegur, memarahi para imam, baru muncul pasal 3. Baca dulu pasal 3, baru nyampe di ayat 10. Allah seperti meminta umatnya untuk mendukung pekerjaan bait suci dengan memberikan persembahan. Seolah-olah Allah mau bilang begini, sekalipun imammu kurang ajar, tidak tahu diri, tidak mengindahkan Tauratku, tapi kamu percaya sama aku, bawa persembahan itu, gitu. Jadi jangan hanya langsung ambil ayat ini untuk persembahan persepuluhan di gereja zaman sekarang. Walaupun tidak salah membuka kotak persembahan, mengedarkan persembahan, itu tidak salah. Sebab gereja pada faktanya butuh uang untuk kelangsungan pelayanan. Itu fakta. Tetapi gereja juga harus akuntabel, artinya tercatat dengan benar persembahan itu, laporannya. Jangan seperti di Maleaki. Jadi jangan ini dipakai untuk memaksa umat supaya memberikan persembahan atau mendukung pekerjaan Tuhan semata. Tapi di sisi lain gereja juga harus terbuka kepada jemaatnya. Begitu. Bukan melarang, Allah tidak melarang untuk memberikan persembahan. Tetapi harus teratur, jujur, begitu. Karakteristik dari kitab Maleaki adalah secara khusus mengecam para imam yang berlaku curang, bermoral bobrok, yang hanya menekankan formalitas ibadah di tengah kesukaran. Kan mereka baru pulang nih dari pembuangan. Udah tahu susah, tapi yang penting formalitas ibadah apa? Umat memberikan persembahan, lalu memberikan korban, begitu. Kitab ini juga mengaitkan tentang hari Tuhan berkaitan dengan kedatangan Mesias. Maleaki sebagai penutup dari kanon Perjanjian Lama, Alkitab bahasa Indonesia, begitu, saudara-saudara. Oke, materi kita selesai, tugas saya selesai. Silakan jika ada yang mau berdiskusi dengan panjangnya percakapan kita. Mohon maaf teman-teman karena WiFi saya bermasalah, jadi saya pakai tab ya. Nanti bahannya saya susun dulu berurutan supaya nanti saya tinggal share, saya kasih ke Michael Obed ya. Oke, silakan. Shalom Pastor. Yes. Mohon izin bertanya Pastor, aku Rio. Yes, Rio, silakan. Ini bukan pertanyaan sih, tapi kayak pernyataan yang minta tolong untuk dikonfirmasi aja. Silakan. Dari apa yang udah dijelasin selama 3 minggu bersama Pastor, kayak berpikir aja gitu. Sebenarnya apa sih perbedaan dari imam dan nabi secara tugas dan fungsinya itu sendiri? Tapi setelah mendengar penjelasan dan melihat tugas dan fungsinya,
tiba-tiba berpikir nakal seperti ini, Pastor. Apa ini benar ya? Tapi ini hanya berpikir nakal aja. Apakah ini gambaran seperti kalau misalnya imam itu kan hanya fokus di bait Allah, di umat Israel. Tapi kalau nabi itu, dari kisah-kisah nabi itu ada yang di luar Israel juga. Apa mungkin ini sebagai gambaran juga? Kalau misalnya memang sarana Tuhan untuk memperkenalkan keselamatan itu bukan hanya di orang Israel, seperti yang dilakukan Paulus. Jadi kayak kalau pikiran akal saya, nabi ini sebagai gambaran seperti nanti Paulus juga mengabarkan keselamatan di luar orang Yahudi. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Rio, pengamatanmu oke juga, walaupun tidak bukan gambaran, tetapi lebih luas bahwa kasih Allah, keselamatan Allah di Perjanjian Lama juga sifatnya universal. Itu lebih tepat. Pikiranmu tuh benar gitu, tapi mengkalimatkannya kurang klik gitu. Benar pikiranmu bahwa keselamatan Allah di PL pun itu berlaku universal. Mengapa kok Allah mengutus nabinya ke bangsa lain? Karena Allah juga mengasihi orang di bangsa lain, bukan hanya Israel. Gitu ya. Lalu apa sih peran imam, nabi? Kalau imam itu secara sederhana begini, imam adalah wakil umat kepada Allah. Karena imam itu mengumpulkan doa-doa umat lalu dibawa kepada Allah, gitu ya. Kalau nabi wakil Allah kepada umat, juru bicaranya. Allah kan nggak bicara langsung, jadi pakai nabi, gitu. Itu sederhananya begitu, ya. Terima kasih untuk pikiranmu yang kamu sebut liar tadi, tapi ada benarnya. Keselamatan di PB itu berlaku universal. Ternyata di PL juga begitu. Sebenarnya orang Israel itu punya misi untuk menyatakan bahwa Allah kamilah yang benar. Sehingga orang-orang di luar Israel terhisap kepada mereka, lalu mereka percaya kepada Yahweh. Kalau nanti kamu baca kitab Daniel, maka kita akan melihat pesan utamanya adalah ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa keluar dari perapian, maka Nebukadnezar memerintahkan seluruh umat manusia harus menyembah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti Daniel juga ketika keluar dari Gua Sina, pesannya sama. Supaya bangsa-bangsa lain menyembah kepada Allahnya Daniel. Itu dia. Thank you, Rio. Makasih, Pastor. Yes. Ada lagi? Silakan. Pastor izin bertanya, Pastor. Yes, sebut nama, bro. Oh iya, aku Leon, Pastor. Jadi mau nanya nih untuk yang kitab Yoel, Pastor. Kan tadi Pastor kan udah jelasin kalau ini kan tentang isi kitabnya kan tentang hari Tuhan gitu, Pastor. Nah, tapi yang aku tanyain ini, apakah hari Tuhan maksudnya yang dimaksud itu mengenai kedatangan Tuhan ya? Karena ini sebenarnya udah lama sih, dari 2013-2014 sih. Jadi aku sering baca dulu di blog apa gitu, saya lupa, Pastor. Tapi saya udah nggak pernah baca lagi. Itu dia suka menghubung-hubungkan kayak misalkan gerhana gerhana bulan merah, Bulan darah. ke Yoel 2 ayat 30-31. Yaitu apakah iya, Pastor? Makasih. Tentu, thank you ya. Tentu ketika Yoel mendapat penglihatan, ini berkaitan dengan hukuman yang pasti kepada orang Israel. Itulah hari Tuhan. Jadi bagi orang Israel pada saat itu, hari Tuhan itu menggentarkan. Kenapa? Karena akan ada hukuman yang pasti kalau kamu nggak bertobat. Jadi Yoel menggunakan bahasa-bahasa yang metafora, begitu, ada belalang, begitu ya. Ada belalang pelompat lah, ada belalang pelahap, dan lain sebagainya. Itu situasi yang mengerikan. Kenapa? Karena akan ada kelaparan yang hebat kalau hukuman hari Tuhan itu datang. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau apa yang kamu baca di blog itu bisa saja dia kaitkan Yoel itu dengan kisah di Kisah Rasul pasal 2. Teman-teman perhatikan, ketika Petrus meminjam situasi Yoel di Kisah pasal 2, dia hendak mengingatkan bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Begitu. Itu sebenarnya pesannya. Ayo bertobat, ayo serahkan dirimu kepada Allah. Maka 3.000 orang dibaptis.
Begitu. Nah, makin ke sini makin banyak bulan menjadi darah, bulan darah gitu-gitu ya. Nah, kemarin kita gerhana matahari gitu, gerhana bulan gitu kan, wah bulannya merah, itu dikait-kaitkan terus, tapi nggak terjadi apa-apa. Tapi itu merupakan simbol bahwa hari Tuhan semakin mendekat. Kira-kira begitu jawaban saya. Ya, jadi lihat konteks Yoel, lalu lihat konteks kisah para rasul. Petrus meminjam Yoel untuk peringatan pada zamannya Petrus, Yoel juga peringatan untuk zamannya Yoel. Nah, kita menggunakan kitab itu, yes, prinsipnya bahwa hari Tuhan itu menggentarkan. Kalau kamu tidak bertobat, kamu maka masuk dalam kengerian. Kira-kira begitu. Ya, Oke, makasih, Pastor. lanjut. Oke, bro, lanjut lagi. Ada lagi? Ayo, mari. Ada. Si banyak loh waktu kita. Tanyalah. Sebelum bertanya itu dilarang. Pastor, izin nanya lagi, Pastor. Boleh. Leon, Pastor. Kalau Obaja itu ditujukannya untuk bangsa di luar Israel, kenapa orang Israel make? Jadi kitab ini masuk ke dalam kanon orang Israel justru sebagai pengingat bahwa Allah itu mengasihi Israel. Jadi dari kitab Obaja kan itu kepada apa tadi? Kepada Edom ya. Nah, Allah itu sebenarnya mengasihi Israel sehingga kalau ada bangsa lain yang menghina kamu, merendahkan kamu, Allah akan hukum. Sehingga itu penghiburan bagi orang Israel zaman sekarang. Israel pada zaman selanjutnya gitu. Itu jadi penghiburan mereka bahwa Allah sebenarnya mengasihi kami. Kalau ada yang mengusik kami, Allah hukum. Begitu, teman-teman. Makasih, Pastor. Oke. Ada lagi? Ayo, yang perempuan mana suaranya? Ada lagi? Boleh tanya dong kenapa Hosea dipasangkan dengan pelacur oleh Allah, gitu ya? Karena alasannya Hosea menjadi alat peraga berkaitan dengan kasih Allah kepada umat Israel. Sedangkan sang pelacur menjadi gambaran dari sikap umat Israel terhadap Allah yang selalu melacurkan diri kepada ilah-ilah atau kepada bangsa lain. Nah, bagaimana Allah terus menggapai bangsa Israel, Allah terus mengasihi orang Israel, ya begitu pula kita lihat orang Israel mengkhianati Allah seperti kelakuan dari si pelacur itu. Begitu. Ya. Kalau alasan lainnya saya tidak temukan.
Kenapa harus Hosea? Wah, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti Allah menggunakan itu jadi alat peraga. Begitu. Ada lagi detik-detik terakhir kita akan berpisah, teman-teman. Silakan bertanyalah. Ada? Ayo mari kita selesaikan barang ini. Bertanyalah. Kalau gitu saya yang tanya deh sama teman-teman sebelum akhir kita nih. Masih ada waktu saya kali 5 menit ya. Sepanjang saya mengajar, teman-teman mengerti yang saya sampaikan? Boleh perwakilan 1-2 orang jawab. Respon teman-teman ketika saya mengajar. Silakan. 1 cewek, 1 cowok. Ya, nggak ngomong juga. Ini saya masih ada di kelas nggak sih? Saya jadi takut kalian hilang. Oke, saya perwakilan untuk cowoknya kali ya, Pastor ya. Oke. Ini kalau itu ditunjuk aja, Pastor. Itu dia. Selama mengikuti SOT yang dibawakan Pastor, saya rasa perjanjian lama itu cukup membosankan ya. Tapi cara penyampaian materi dari Pastor itu cukup menarik ya. Jadi yang tadinya membosankan kita jadi apa? Ya, sayang Tertarik. sekali suaramu Khususnya putus-putus, saya bro. ya. Kenapa, Pastor? Sorry. Putus-putus suaramu, bro. Oke. Udah jelas? Tes. Masih putus-putus, coba ulangi lagi, silakan. Oke. Biasanya kalau kita belajar tentang perjanjian lama itu membosankan ya. Tapi cara Oke. penyampaian dari Pastor itu menarik. Jadinya Thank yang you. tadinya membosankan terus terkesan rumit ya. Jadi sekarang kita tertarik gitu dengan perjanjian lama. Thank you. Dan biasanya orang lebih tertarik perjanjian baru ya, karena perjanjian lama itu membosankan sekali dipenuhi simbol-simbol segala macam. Betul. Khususnya Terima kasih, imamat ya. Michael. Iya. Saya cukup. Thank you ya, Michael. Saya berharap karena kamu sekarang sudah punya gambaran, jadi mulai membaca Alkitab PL-nya dengan serius. Oke, teman-teman yang lain, perempuan 1 orang. Lisa boleh atau yang lain boleh. Sini yang buka kamera ada Gisela Vanessa. Kalau bersedia bicara silakan. Kalau tidak Lisa boleh deh. Silakan. Lisa ngetik jangan-jangan nih. Bener dia ngetik, aku idem sama Ko Obed aja Kak. Oke, thank you. Kalau idem berarti tanggapannya positif. Sekarang coba kasih yang semuanya boleh kasih itu respon lewat apa? Lewat emoticon, silakan. Reaction. Kasih reactionnya kalau teman-teman diberkati menjadi lebih terbuka pikirannya berkaitan dengan perjanjian lama. Silakan kasih reaction di saya mau lihat. Nggak ada juga reaction ini, ada orangnya nggak sih sebenarnya? Ada itu Pastor, banyak Pastor. Oke, wah iya saya Pastor baru yang lihat. like. Thank you Iya. ya. Terima kasih.
Terima kasih. Saya berharap teman-teman makin mempelajari Perjanjian Lama dan mempelajari Alkitabnya lebih utuh. Dan saya berharap 180 Movement dengan kegerakannya juga semakin dipakai Tuhan. Ya, diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan menjangkau jiwa-jiwa muda, dan tentu nama Tuhan dipermuliakan. Makin kompak, mantap. Oke, saya sekian.